Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Abskep, saya Vika, salah satu tim tutor Abskep Indonesia. Nah, bagaimana nih kabar sahabat Abskep semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat ya teman-teman. Pada video kali ini, Vika akan membahas mengenai cara pengisian partograf. Yuk kita simak videonya berikut ini. Nah, di layar ini ada tampilan partograf yang biasa kita isi saat persalinan kala 1 fase aktif. Nah, kita mulai mengisinya dari di sini tertera nomor register. Nah, teman-teman diisikan di sini nomor register. Apabila terdapat nomor register, di sini kita misalkan saja 1257634 misalnya. Nah, sini teman-teman bisa mengisi nomor puskesmas. Nah, pada option di sini, pada bagian di sini ketuban pecah. Apabila ibu datang dalam pecah ketuban, maka teman-teman isi pukul berapa si ibu tersebut pecah ketuban. Apabila dia datang pukul 10, pecah ketubannya pukul 9, teman-teman isikan di sini. Namun saat ibunya datang masih dalam keadaan tidak pecah ketuban, maka ini dikosongkan saja ya. Kemudian kita isikan nama ibu. Kita misalkan di sini adalah Nyonya A, kita misalkan tanggal 3 bulan 7 2022, umurnya kita misalkan adalah 27 tahun, pukul. Nah, di sini kita misalkan si ibunya ini datang pada pukul 10 pagi. 10 WIB. Nah, kita isi grafik berapa? Kita misalkan saja kehamilan yang pertama ya. Nah, di sini bisa teman-teman isikan alamat. Kemudian kita tanya kepada ibu, mules yang dirasakannya sejak jam berapa? Nah, teman-teman isikan apabila ibunya mengatakan sejak tadi pagi, kita tanyakan misalnya pukul 6 pagi dia merasakan mules-mules. 6 Indonesia Barat. Nah, di sini sudah kita isikan biodata dan keterangan-keterangan yang kita perlukan pada bagian atas ini. Nah, ketika ibu bersalin datang, kita akan langsung melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan dalam. Kita mengukur pembukaan serviksnya berapa ya, teman-teman. Nah, di sini pada bagian ini adalah pembukaan serviks. Nah, pada bagian partograf di sini, misalnya teman-teman mendapati saat melakukan pemeriksaan, ibu sudah buka 7 cm misalnya. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, ini maksudnya adalah pembukaan 0 sampai 10 ya teman-teman. Nah, apabila ibu pembuka 7 cm, kita tarik dari 7 di sini menuju ke garis waspada. Nah, sampai titik pertemuannya di sini teman-teman. Jadi kita buat tanda di sini ya. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur kita, panduan kita dalam mengisi partograf. Nah, kemudian kita buatkan pada bagian bawah sini, ibu datangnya tadi kita periksa pukul 10. Ya, berarti di sini, nah sepanjang garis ini, sepanjang garis ini adalah patokan teman-teman dalam mengisi nantinya partograf. Jadi di bagian sini sudah tidak dibiarkan saja teman-teman. Jadi tidak kita lihat yang di bagian sini ya. Lalu setelah itu kita urut dari atas. Kita urut dari atas, kita mendengar denyut jantung janin, mengukur denyut jantung janin. Apabila misalkan denyut jantung janinnya 140 kali per menit, maka teman-teman bisa mengisinya pada bagian sini, 140 kali per menit. Nah, denyut jantung janin ini dihitung setiap 30 menit. Jadi artinya satu kotak ini adalah satu kotak ini 30 menit ya teman-teman. Jadi kalau 2 kotak berarti 1 jam seperti itu. Nah, kemudian kita urut ke bawah, ini air ketuban. Apabila air ketubannya masih utuh, kita buatkan utuh. Namun apabila sudah pecah, itu kita ketahui ada jenis air ketuban. Apabila bercampur mekonium, maka kita tuliskan M, bercampur darah kita tuliskan D, apabila kering kita tuliskan K, apabila jernih kita tuliskan kode J. Nah, di sini ibunya dalam keadaan belum pecah ketuban, maka kita tuliskan di sini U. Ya. Nah, penyusupan ini tulang-tulang kepala janin dengan
jalan lahir, teman-teman. Jadi penyusupan ini ada 0, 1, 2, dan 3 ya. Kalau 0 berarti tidak ada penyusupan, 1 berarti tulang-tulang kepalanya berdekatan atau bertemu. Kalau 2 berarti tulang-tulang kepala janinnya saling berhimpit namun masih bisa dipisahkan. Kalau 3 itu berarti berimpit namun tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini kita anggap saja tidak ada penyusupan atau molase ya. Kita buatkan di sini adalah 0 seperti itu. Kemudian kita urut ke bawah, di sini ada penurunan kepala janin. Nah, penurunan kepala janin ini seperti yang kita belajar, teman-teman belajar, di situ ada 5/5, 4/5 ya, sampai 0/5. Nah, kalau 5/5 itu berarti kepala janin belum masuk ke rongga panggul. Kalau 4/5 berarti masih setinggi pinggir atas sifisis. 3/5 berarti sudah mulai masuk ke pintu bawah panggul, ke pinggir bawah simfisis. Kalau 2/5 sudah setinggi spina ischiadica. Kalau 1/5 berarti sudah setinggi os coccygeus. Kalau 0/5 berarti sudah di perineum ya. Itu penurunan kepala janin. Nah, kita ibaratkan di sini saat dia pembukaan 7 cm, penurunan kepala janinnya 3/5. Berarti teman-teman lihat di sini angka 3. Kemudian teman-teman gariskan ke sini. Nah, di sini teman-teman bulatkan 3/5. Kemudian kita urut lagi ke bawah. Di sini ada kontraksi. Nah, bagian sini adalah bagian kontraksi atau his. Itu dihitung setiap 30 menit berapa kontraksi atau his yang dirasakan dalam waktu 10 menit. Misalnya ibunya, his ibunya adalah 4 kali dalam 10 menit, durasinya kita ibaratkan 30 detik misalnya teman-teman. Jadi teman-teman buatkan di sini 3 kali atau 4 kali. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Kalau durasinya kurang dari 20 itu kita gambarkan titik-titik. Kalau durasinya 20 sampai 40 kita gambarkan arsir. Kalau durasinya lebih dari 40 detik itu kita hitamkan kotaknya. Nah, di sini tadi kontraksinya adalah 3 kali kita misalkan ya teman-teman ya. 3 kali dalam 10 menit berarti 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Nah, durasinya berapa? Misalnya durasinya 40 detik misalnya, berarti yang kita isi kotak ini adalah garis-garis ya. Kita garis arsir di sini. Nah, kemudian kita urut lagi ke bawah. Ini apabila ada mengisi oksitosin, diberikan oksitosin atau tidak. Nah, kalau tidak ada kita garis, kita silang. Apakah ada diberikan obat-obatan atau tambahan cairan intravena? Kalau tidak ada kita garis, disilang ya. Di strip. Di sini adalah bagian nadi dan tekanan darah ya teman-teman. Kita misalkan nadi ibu saat kita periksa kita dapatkan 80 kali per menit atau 85 tadi ya. 85 berarti kita tarik garis di sini di sejajar dengan kita mengukur pembukaan tadi teman-teman. Berarti dari sini ya. Ini garisnya. Nah, 80 di sini. Di sini kita titikkan di sini. Kemudian tekanan darahnya berapa? Misalnya tekanan darah saat kita ukur 120. Berarti sistoliknya 120, kita panahkan seperti ini per 70 misalnya ya. Nah, kemudian ini kita garis. Oke, nih kita mengukur hasil pengukuran tekanan darah seperti itu. Kemudian suhu. Nah, suhu di sini apabila kita dapatkan misalnya suhunya normal, misalnya 37 derajat Celcius. Nah, kemudian kita tuliskan di sini 37 derajat Celcius. Nah, ini apabila ada indikasi untuk preeklamsi ya teman-teman ya. Ini tidak usah kita isi, ini hanya untuk ada indikasi. Tidak ada, ini bisa diisi volume urinnya berapa, misalnya 100 ml misalnya. Nah, kemudian perlu teman-teman ingat kalau untuk denyut jantung di sini kita mengukurnya setiap 30 menit sama dengan nadi dan kontraksi. Nadi kontraksi. Nah, untuk
pembukaan serviks kita mengukurnya setiap 4 jam atau saat ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan dalam ya. Nah, kita misalkan saat pukul 14 si ibunya ini pembukaan lengkap dan dia sudah pecah ketuban. Nah, berarti kalau dari kotak sini ini kan tadi 1 jam. 1 jam berarti tambah 1 jam, jam 11, 12, ini jam 11, jam 12, 13, 13, 14. Nah, jam 14 pembukaannya lengkap. Nah, berarti pembukaan 10 ya berarti teman-teman. Di sini kita silam. Berarti penyusupannya sudah 1/5 ya. Berarti kita buatkan sejajar dengan ini 1/5 dilingkarkan. Nah, ini tadi untuk denyut jantung janin kan diukur setiap 30 menit. Setiap 30 menit berarti kita misalkan saja ya di sini 140, 100 sama seperti itu. Ini dihitung setiap 30 menit ya. Oke, nanti untuk denyut jantung janin ini dihubungkan seperti ini teman-teman. Dihubungkan. Nah, saat pembukaan lengkap kita pantau air ketuban. Apakah air ketubannya itu jernih, bercampur mekonium, atau bercampur darah atau kering. Nah, apabila jernih kita tuliskan di sini jernih. Nah, penyusupannya tidak ada, kita buatkan 0. Kemudian kita garis, kita hubungkan antara dari pembukaan 4 ke pembukaan 10. Kemudian ini penurunan kepala janin kita hubungkan. Nah, lalu ini juga hisnya tadi dihitung setiap 30 menit ya teman-teman ya, sampai pembukaan lengkap. Misalkan di sini dapat ini durasinya, kalau garis tebal seperti ini berarti durasinya sudah lebih dari 40 detik. Nah, kemudian untuk nadi itu juga dihitung setiap 30 menit. Nah, nadinya tadi awalnya 85, kita buatkan saja sekitar 6 seperti itu. Tidak terlalu jauh. Nah, sampai sini kemudian kita hubungkan teman-teman. Di sini. Untuk tekanan darah kita juga mengukurnya setiap 4 jam. Nah, jadi 4 jam kemudian berarti jam 14. Itu kita misalnya misalkan tekanan darahnya 120/80, berarti kita buatkan di sini sejajar dengan pukul 14/80. Ya. Lalu kita garis. Nah, untuk suhu juga di sini kita hitung suhunya 36,5 derajat Celcius. Nah, ini cara pengisian pantograf. Setelah teman-teman sudah mengisikan pantograf seperti ini, maka nanti apabila sudah lahir bayi, maka dibuat keterangan di samping sini. Di sini kita buatkan dulu ketuban pecah sejak jam berapa? Sejak jam, nah kita isikan di sini 14 WIB ya. Nah, kemudian kita buatkan keterangan di sini. Bayi lahir spontan. Jenis kelaminnya kita misalkan perempuan. Misalkan beratnya 3000 gram, pukul misalnya. Dan misalkan pukul 14.30 WIB. Kemudian Apgar skornya jangan lupa dibikin Apgar skornya
1 menit pertama 8, 1 menit kedua kita misalkan 9. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam pengisian pantograf, kita mulai dari pembukaan 4, kemudian diakhiri dengan pembukaan lengkap. Nah, nanti setelah pembukaan lengkap, baru kita cek apakah dia ketubannya jernih atau campur darah atau campur mekonium. Kita buatkan di keterangan ketuban. Kemudian nanti antara pembukaan dia awal ibunya datang dengan terakhir pas pembukaan lengkap itu kita hubungkan. Dan kita buat keterangan bayi lahir spontan apabila nanti sudah lahir bayinya, seperti itu. Nah, sekian pembahasan video kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita Upscope Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!